Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan mengikuti alur cerita drama seri Cina yang berjudul Firewall of My Heart. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui jalan ceritanya, ikuti video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan cemilan selama menonton cerita ini. Di awal film kita diperlihatkan dengan petugas damkar yang memiliki kebersamaan selayaknya keluarga, memasak bersama bahkan juga bersenda gurau. Di sisi lain, dokter dan para tim sedang melakukan operasi pada pasien. Di saat yang bersamaan, tim damkar mendapat serine jika ada sebuah tragedi kecelakaan yang membutuhkan pertolongan mereka. Alhasil, para tim langsung bergerak cepat menuju lokasi tersebut. Sementara itu, ada seorang dokter cantik bernama Sukin yang sangat lemah lembut dan berhati baik. Ia terlihat sangat kelelahan setelah menangani operasi. Alhasil, Sukin langsung beristirahat di ruangannya. Tak berselang lama, beberapa anggota damkar membawa komandan mereka yang bernama Songyan untuk melakukan pengobatan. Tatapan antara Songyan dan Sukin terlihat sangat bermakna. Mereka seperti bukan orang asing yang tidak saling mengenal. Benar saja, Songyan terus memperhatikan Sukin. Bahkan ia menolak saat ingin diperiksa oleh Sukin. Ia memilih pergi, lalu Sukin yang sedang menyeduh makanan kembali terbayang tatapan Songyan. Akhirnya Sukin langsung berlari menghampiri Songyan. Namun Songyan tidak memperdulikan dan memilih pergi dari rumah sakit tersebut. Di perjalanan, Songyan terlihat murung karena pertemuan dengan Sukin sesampainya Songyan di kantor damkar. Ia membayangkan tragedi di masa lalunya yang memperlihatkan sebuah korek api. Bergambar seorang gadis cantik, ia juga langsung terngiang-ngiang dengan suara dan wajah gadis tersebut. Ternyata gadis itu adalah Sukin semasa SMA. Kemudian Songyan dihampiri oleh sahabatnya yang bernama Sujun. Ia begitu sangat perhatian dan peduli pada Songyan. Bahkan ia juga mengetahui jika Songyan sedang memikirkan sesuatu, walaupun Songyan tidak memberitahunya. Esokan harinya, salah seorang anggota tim damkar dengan berani membantah arahan atasannya. Ia mengeluh dengan latihan yang diperintahkan Songyan yang mendengar keluhan tersebut langsung memperlihatkan bagaimana ia berlatih. Ia memberikan bukti bahwa menjadi anggota damkar membutuhkan usaha yang keras karena tugas mereka adalah menyelamatkan nyawa manusia. Di sisi lain, Sukin menerima informasi jika terlihat sebuah kebakaran di samping tempat tinggalnya. Hal itu membuat Sukin berinisiatif untuk memberikan perawatan kepada para korban di saat yang bersamaan. Songyan dan para anggota sedang menuju ke lokasi kebakaran, namun ada sebuah mobil sport yang menghalangi jalan mereka. Alhasil, Songyan memerintahkan untuk menyingkirkan mobil tersebut. Akhirnya mereka pun sampai di lokasi kebakaran. Lagi-lagi Songyan bertemu dengan Sukin, mereka sempat saling menatap sampai akhirnya Sukin ikut bersama Songyan karena ia adalah seorang dokter. Sesampainya di lokasi kebakaran, Songyan langsung mengarahkan para anggotanya untuk segera menyelamatkan para korban. Sukin terlihat sangat khawatir, begitu juga dengan Sujun yang terus berusaha mendapatkan kabar dari para anggotanya karena lokasi tersebut sangatlah berbahaya. Saat itu Songyan rela membahayakan nyawanya sendiri demi menyelamatkan para korban. Sementara Sukin terus melakukan perawatan pada korban tersebut. Setelah perjuangan yang cukup berat, akhirnya Songyan dan tim berhasil memadamkan api dan menyelamatkan para korban kebakaran. Sukin yang melihat Songyan kembali dengan selamat terlihat merasa sangat senang. Ia juga langsung menghampiri Songyan untuk memastikan keadaannya.
Tak hanya itu, Sujun juga sangat marah karena Songyan tidak mendengar instruksi dari dirinya. Songyan juga dengan tega langsung meninggalkan Sukin. Setelah itu, Songyan sedang membersihkan dirinya. Ia terlihat sangat galau. Begitu juga dengan Sukin. Ia kembali mengingat masa-masa SMA-nya ketika pertama kali bertemu dengan Songyan. Dan mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan Songyan dan Sukin sampai membayangkan jika keduanya ada di balik kaca kamar mandi mereka. Saat itu Songyan sedang bersama Sujun, masih terus kepo ada apa dengan Songyan dan Sukin. Namun Songyan tetap tidak memberitahu apapun kepada sahabatnya itu. Di sisi lain mungkin sedang terlihat barang-barang yang ia simpan, ternyata barang tersebut berhubungan dengan Songyan. Hal itu membuat Sukin kembali mengingat kenangan indahnya bersama Songyan ketika mereka duduk di bangku SMA. Keesokan harinya di kantor damkar, Songyan sedang mendapat teguran dari atasannya. Namun Songyan terus saja bersikap santai sampai membuat atasannya tersebut kesal. Namun seorang rekan kerja wanita yang ada di samping Songyan langsung membantu dirinya. Di rumah sakit, beberapa dokter dan perawat sedang menggosipkan Sukin karena ternyata Sukin adalah anak orang kaya raya. Salah seorang dokter di sana juga tidak menyukai Sukin. Tak sengaja Sukin mendengar percakapan mereka. Alhasil Sukin dengan berani membuat mereka semua terdiam. Setelah itu, Sukin yang baru saja selesai bekerja sudah dijemput oleh kakaknya yang bernama Yan Chen. Sukin juga mendapatkan mobil baru untuk ia bekerja. Di perjalanan pulang, Sukin melihat ada keramaian. Di sana ternyata terjadi sebuah kecelakaan. Hal itu membuat Sukin langsung berinisiatif melakukan pertolongan. Ternyata Songyan juga ada di lokasi kejadian, membantu menyelamatkan tragedi itu. Namun Sukin tidak menyadari keberadaan Songyan. Hanya Songyanlah yang menyadari keberadaan Sukin. Setelah pertolongan berhasil dilakukan, Sujun langsung menghampiri Songyan yang sedang istirahat. Ia juga membawakan Songyan makanan. Di sana Sujun terlihat seperti menyembunyikan sesuatu, tetapi Sujun tidak memberitahukan hal tersebut kepada Songyan. Keesokan harinya, Sukin sedang rapat bersama tim dokter. Mereka sedang membentuk sebuah tim untuk ide. Pada saat itu, Sukin dan si Jia menjadi penanggung jawab tim mereka masing-masing. Namun ketika pembagian anggota, lebih banyak yang memilih si Ji. Namun Sukin tetap bersemangat bersama anggota timnya, walaupun Sukin terlihat sedikit jutek. Di sisi lain, Songyan sedang melatih para anggotanya. Ia melatih dengan penuh ketegasan. Bahkan Songyan tidak segan memarahi anggotanya jika mereka melakukan kesalahan. Semua itu ia lakukan demi keselamatan diri mereka sendiri. Tak hanya itu, Songyan juga membuat para anggotanya sadar jika tugas damkar adalah tugas yang mengorbankan banyak hal. Maka dari itu, kesiapan fisik dan mental sangat diperlukan demi melindungi banyak nyawa manusia. Sukin sedang pergi ke suatu tempat di mana ia mengingat kembali kenangan indah bersama Songyan, sampai membuat dirinya merasa sangat sedih. Lalu Sukin berkunjung ke rumah keluarga Songan. Ia berniat mencari Songyan, namun keluarga Songyan terlihat sangat tidak menyukai Sukin. Di kantor damkar, Songyan dan anggotanya sedang menuju ke suatu tempat untuk melakukan penyelamatan. Sementara itu, Sukin sedang melakukan perawatan pada seorang pasien. Di saat bersamaan, ada seorang petugas damkar yang terluka. Alhasil, Sukin langsung bergegas menanganinya. Namun, suami pasien yang ada di sana malah bersikap tidak baik pada Sukin. Alhasil, Songyan langsung menolong Sukin. Melihat hal itu, membuat Sukin langsung tersentuh. Lalu Sukin dan seorang perawat langsung menangani anggota damkar tersebut. Songyan dan seorang anggota sedang menunggu di luar. Songyan merasa sedikit kesal karena anggota tersebut malah tidak peduli ketika Sukin mendapat masalah seperti itu. Songyan terlihat benar-benar mengkhawatirkan Sukin. Setelah pengobatan selesai, Sukin langsung bergegas mencari keberadaan Songyan dan menemuinya. Berani, Sukin kembali menanyakan kabar Songyan. Ia juga berterima kasih atas pertolongan Songyan. Bahkan Sukin mengajak Songyan agar mereka bisa mengobrol. Namun Songyan yang bersikap sangat dingin itu pergi meninggalkan Sukin.
Di malam hari, lagi-lagi Song Yan terus termenung sembari mengingat kenangan indah bersama Sukin. Saat itu, Sukin dan Yan Chen baru pulang ke rumah. Kakak beradik itu pun langsung disambut oleh ibu mereka. Sukin yang baru saja berganti pakaian baru menyadari jika isi kamarnya ada yang berubah. Benar saja, ia langsung mencari ukiran kayu kesayangannya. Di sisi lain, Song Yan yang baru pulang bertugas juga kehilangan sesuatu. Ketika Sukin menanyakan di mana barangnya tersebut pada ibunya, ternyata ibu Sukinlah yang membuang ukiran kayu itu. Bahkan dengan gampangnya ibu Sukin mengatakan bahwa ia tidak menyukai karya Sukin. Bahkan sebenarnya ibu Sukin juga tidak menyukai ia menjadi seorang dokter. Yan Chen yang mendengar semua itu sampai tidak bisa berkata-kata. Di saat yang bersamaan, Xiao juga ada di sana. Ia adalah sahabat yang sudah seperti keluarga mereka sendiri. Lalu di meja makan, Ibu Sukin dengan tegas mengatakan bahwa mereka dilarang untuk menikah dengan seseorang yang status sosialnya berbeda. Tak hanya itu, Ibu Sukin juga memberikan mereka sebuah amplop. Ternyata amplop tersebut berisi pilihan pasangan hidup mereka. Song Yan terus mencari barangnya yang hilang sampai ke tong sampah. Ternyata Song Yan kehilangan korek api pemberian Sukin. Sojun juga ada di sana. Alhasil, Song Yan menceritakan perjalanan cintanya, hubungan mereka yang tidak direstui karena orang tua Sukin. Di mana orang tua Sukin lebih mementingkan status sosial. Di sisi lain, Yan Chen menemui Sukin yang ada di kamarnya. Ia meminta pendapat Sukin untuk memilih gadis-gadis yang ada di amplop pemberian ibu mereka. Tak hanya itu, Yan Chen juga malah mengatakan jika Sukin tidak cocok menjalani hubungan bersama Son Yan. Setelah itu, Yan Chen dan Sukin berkunjung ke bar milik Xiao. Suasana di sana terlihat sangat indah. Tak sengaja salah seorang pegawai menumpahkan minuman Yanchen. Kejadian itu membuat Yanchen terlihat memperhatikan pegawai tersebut. Sementara Sukin ia langsung bergegas pergi ketika mengetahui jika anggota damkar akan berkunjung ke sana untuk melakukan pengecekan keselamatan. Sukin berpikir jika Song Yan yang akan ada di sana, namun ternyata tidak. Alhasil Sukin kembali menung. Tak berselang lama, Xiao pun datang menghampiri Sukin, dan ia baru mengetahui jika Sukin masih tidak bisa melupakan Son Yan. Lalu Sukin pergi ke toilet. Di sana ia malah melihat sepasang kekasih sedang berciuman. Hal itu lagi-lagi membuatnya mengingat kenangan bersama Song Yan, dan ia langsung bergegas mencari Son Yan di kantor damkar. Di kantor damkar, Sukin tidak berhasil bertemu dengan Son Yan. Namun ternyata Song Yan mengetahui kedatangan Sukin tersebut, tetapi Song Yan tetap tidak mau menemuinya. Sujun mengetahui hal itu, meminta Song Yan untuk menemui Sukin. Tetapi Song Yan menolaknya dan Sujun pun memahami hal tersebut. Esokan harinya, Song Yan kembali ke rumah paman dan bibinya. Ia langsung disambut dengan baik oleh bibi. Bahkan bibi juga sudah menyiapkan makanan untuk dirinya. Saat itu, baby Song Yan merasa tidak rela jika Song Yan sampai kembali mencintai Sukin. Hal itu lagi-lagi membuat Song Yan mengingat kenangan indah bersama Sukin. Bahkan paman dan bibinya memperlakukan Sukin dengan baik. Tak hanya itu, Song Yan juga mengingat kenangan buruknya bersama Sukin saat-saat di mana Song Yan ditinggalkan oleh Sukin. Dengan begitu kejam sampai membuat Song Yan merasa sangat terpukul. Di malam hari, seluruh penduduk kota mendapatkan informasi jika semalaman itu akan turun hujan yang sangat lebat. Mengetahui hal tersebut membuat seluruh anggota damkar langsung menyiapkan beberapa barang yang akan dibutuhkan ketika melakukan penyelamatan. Sementara itu di rumah sakit pasien sangat membludak. Alhasil Sukin harus bergegas kembali ke rumah sakit. Di tengah perjalanan Sukin mendapatkan musibah karena tiba-tiba ia terjebak di jalan yang menggenang air, bahkan mobil Sukin juga mati dan terendam air. Alhasil ia tidak bisa keluar menyelamatkan diri.
Tak berselang lama, akhirnya pertolongan pun datang. Lagi-lagi Songyan yang menyelamatkan Sukin. Ia langsung berusaha menenangkan Sukin dan menggendongnya untuk keluar dari tempat tersebut. Tetapi Songyan belum luluh sebab ia terus saja bersikap sangat cuek. Pada Sukin, walaupun sebenarnya ia masih terlihat sangat peduli dengan Sukin. Saat itu, Xiaoqi langsung bergegas melakukan penyelamatan pada pasien yang sudah kritis. Bahkan ia melakukan hal yang tidak biasa demi menyelamatkan pasien tersebut. Namun akhirnya Sukin pun berhasil. Setelah selesai Sukin menulis sebuah surat, ternyata surat tersebut ia berikan kepada anak dari pasien. Karena Sukin mengetahui anak tersebut trauma dan harus segera melakukan pengobatan. Kemudian Sukin dipanggil oleh direktur. Di sisi lain, Songyan sedang kembali ke rumah keluarganya. Di sana ia bertemu dengan adik sepupu dan para sahabat adiknya. Mereka terlihat sangat terpukau dengan ketampanan Songyan. Ternyata Zhao Miao sedang berencana untuk menjodohkan Songyan dengan salah satu sahabatnya. Namun Songyan hanya bersikap biasa saja pada mereka semua. Ternyata kedatangan Songyan ke rumah itu untuk mencari barang pemberian Sukin. Pada scene yang berbeda, lagi-lagi Sukin mengunjungi rumah keluarga Songyan. Tak disangka Sukin bertemu dengan Songyan yang juga ada di sana. Saat itu Sukin meminta agar mereka kembali berbaikan. Namun Songyan bersikap seolah ia sama sekali tidak menghargai etika baik Sukin. Bahkan ia juga tidak mengasihi walaupun Sukin terlihat sedih. Yang langsung meninggalkannya. Di kantor Damkar, Sonyan sedang berada di ruangan penyimpanan barang penghargaan tim Damkar. Ia merasa anggotanya saat ini tidak mencapai tingkat kelulusan yang ia buat. Sampai Sojun mengatakan bahwa itu bukanlah salah para anggota. Namun Songyan begitu membuat ujian sesulit itu. Sementara itu di rumah sakit sedang diadakan sebuah seminar. Seminar tersebut adalah penyuluhan yang berkaitan dengan anggota Damkar. Saat acara dimulai, Sukin masih terus berharap jika Son Yan juga ada di sana. Ketika acara seminar selesai, beberapa perawat salvok dengan kedatangan Song Yan dan seorang gadis yang ada di foto. Bahkan Sukin juga menyadari jika Song Yan dan gadis tersebut terlihat serasi. Pada saat ini terjadi lagi sebuah kecelakaan. Alhasil Sukin langsung bersiap karena ia adalah tim yang sedang bertugas di IGD. Setelah itu anggota Damkar sungai untuk menyelamatkan seorang korban. Namun ketika Sonyan memberikan pertolongan untuk Sukin, ia terkena benda tajam yang akhirnya membuat tubuhnya terluka. Alhasil Songyan pun harus diobati oleh Sukin. Di rumah sakit, mereka tetap bersikap dingin sampai akhirnya mereka terlihat sangat canggung. Dan Songyan pun kesakitan karena tindakan yang dilakukan Sukin. Setelah selesai, Songyan malah merasa jika Sukin mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena usaha yang terus Sukin lakukan agar bisa bertemu dengan Songyan. Bahkan Songyan dengan tega bersikap sedikit kasar pada Sukin. Tetapi kali ini Sukin yakin jika Songyan masih menyimpan perasaan kepadanya. Karena Songyan terus melindungi Sukin. Sukin juga terkejut karena Songyan ia mengaku jika ia pernah mencintai Sukin. Saat itu, gadis yang menjadi atasan Songyan masuk ke dalam ruangan. Ia terlihat sangat mengkhawatirkan Songyan. Perhatian yang diberikan gadis itu pada Songyan membuat Sukin terdiam. Ia semakin yakin jika mereka memiliki hubungan. Ketika Sukin menanyakan hal itu pada Songyan, tidak memberikan jawaban yang jelas. Mereka malah menjadi berdebat. Songyan juga kembali membahas bagaimana Sukin mencampakkan dirinya. Bahkan Songyan juga mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan pernah bisa kembali bersama. Karena hubungan mereka hanya akan bernasib sama seperti beberapa tahun yang lalu. Mendengar semua pengakuan Songyan membuat Sukin merasa sangat sedih. Namun ia hanya bisa menangis dengan lega ketika Songyan pergi dari ruangan tersebut. Kemudian Songyan kembali ke kantor Damkar. Ia sedang termenung karena apa yang sudah terjadi. Namun anjing peliharaannya langsung menghibur Songyan.
Di sisi lain, asisten dengan panik memberitahu jika pasien yang mereka tolong bersama tim damkar positif mengidap penyakit berbahaya. Alhasil, mereka terlihat sangat panik, apalagi penyakit tersebut mudah sekali tertular. Mengetahui hal itu langsung membuat Sukin mengkhawatirkan keselamatan tim damkar. Di tempat yang berbeda, Songyan mengumpulkan para anggotanya. Ia meminta agar anggota yang menyelamatkan korban kecelakaan di sungai beberapa hari yang lalu melakukan pengecekan darah untuk mengetahui kesehatan tubuh mereka, termasuk juga Songyan. Sementara itu di rumah sakit terjadi sedikit kerebutan karena orang tua pasien yang tidak menerima anaknya diisolasi. Padahal semua itu dilakukan demi kebaikan pasien. Berselang lama, anggota damkar pun ada di sana, dan mereka langsung menyelamatkan Sukin dari kerebutan tersebut, sampai akhirnya orang tua pasien terdiam ketika mengetahui tim damkarlah yang menyelamatkan nyawa anaknya. Kemudian para anggota damkar melakukan pengecekan darah. Lalu setelah Songyan selesai dicek, Sukin langsung memberikannya beberapa obat. Lagi Songyan memiliki luka yang lebih parah dibandingkan anggota yang lain. Tak berselang lama, Sujun juga ada di sana. Ia terlihat sangat mengkhawatirkan keselamatan sahabat dan para anggotanya. Saat itu Songyan malah memberikan obatnya kepada para anggotanya. Ia rela menunggu obat yang lain demi keselamatan anggotanya. Songyan juga mendengar Sukin yang bersusah payah mencarikan obat untuk dirinya. Sukin memang benar-benar mengkhawatirkan keadaan Songyan, karena Songyan terus menyelamatkan dirinya. Namun setiap kali Sukin berbicara pada Songyan, ia terus saja merasa gugup. Sukin juga mulai menerima Songyan yang memutuskan untuk tidak mau lagi terlibat apapun dengan Sukin. Setelah itu Songyan kembali ke kantor damkar. Di sana ia sedang berjalan-jalan dengan Sujun dan juga anjing peliharaan mereka. Kemudian Sojun mengajak Songyan untuk menguping pembicaraan para anggotanya. Ternyata para anggotanya mereka banyak yang tidak menyukai profesi damkar. Mendengar hal itu sempat membuat Songyan geram. Alhasil ia memilih pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Songyan sedang mencari sesuatu di kamar. Namun tak sengaja ia malah menemukan surat pengunduran diri yang dibuat Sojun. Mengetahui hal itu membuat Songyan sangat marah pada Sujun. Ia merasa dikhianati karena selama ini Sujun selalu terlihat sangat mendukung Songyan. Bahkan mereka sama-sama bersemangat untuk membuat tim damkar semakin maju. Alhasil sudah menjelaskan alasan ia mengundurkan diri. Di rumah sakit, Sukin dan timnya mendapat kabar jika ada seorang pasien dengan kondisi yang sangat kritis. Alhasil mereka langsung bergegas memberikan perawatan kepada pasien tersebut. Beruntung mereka berhasil menyelamatkannya. Di sisi lain, Songyan dan anggota tim damkar sedang melakukan latihan. Lagi-lagi ia mendengar beberapa anggota yang mengeluh. Hal itu membuat Songyan menjadi marah. Akhirnya ia dan anggota senior memperlihatkan pelatihan yang baik dan benar, lalu diikuti dengan anggota-anggota baru lainnya. Setelah selesai, mereka pun kembali berkumpul. Lagi-lagi Songyan meluapkan amarahnya karena beberapa anggota yang tidak serius dalam latihan. Padahal Songyan selalu mengharapkan kemajuan dari mereka. Lalu Sojun mencoba mencari pengertian. Di rumah sakit, Sukin mendapatkan pujian dari keluarga pasien yang sudah ia selamatkan. Ia juga menghadap pada direktur, walaupun direktur masih bersikap dingin kepadanya. Di tempat yang lain, Songyan masih sangat marah pada Sujun, sampai ia tidak segan depan anggota yang lainnya. Saat itu Sukin baru saja selesai bekerja. Ternyata si Jia melihat keluarga dari pasien yang Sukin selamatkan sangat berterima kasih kepada Sukin. Hal itu membuat si Jia terlihat iri kepadanya. Namun situasi itu membuat Sukin kembali membayangkan Songyan yang pernah menolongnya. Lalu mereka pun bersiap untuk pulang. Namun si Jia merasa Sukin memiliki sikap yang aneh. Karena Sukin ini sama sekali tidak merasa bangga saat ada keluarga pasien yang berterima kasih kepadanya. Sebenarnya hubungan Sukin dan Sidia tidak terlalu baik. Di sisi lain, Sujun terus memikirkan Songyan yang masih marah kepadanya.
Begitu juga Song Yan, ia sama sekali tidak memperdulikan Sujun. Di tempat yang lain, Sukin berkumpul dengan kakaknya dan kedua temannya. Di sana mereka bersenang-senang, walaupun Sukin dan Yan Chen dikenal sangat pendiam. Tetapi akhirnya Sukin bisa bersenang-senang bersama teman wanitanya itu. Dan langsung membawa Sukin kembali ke apartemen agar Sukin bisa beristirahat. Yan Chen juga tetap ada di sana menjaga Sukin, karena ia sedang dalam kondisi mabuk. Namun ada hal yang tidak terduga ketika Yan Chen membayangkan semasa ia kecil ternyata Sukin adalah adik angkatnya. Di masa lalu kondisi Sukin sangat memprihatinkan. Bahkan saat itu Yan Chen begitu terlihat sangat menyayangi Sukin, walaupun ia mengetahui jika Sukin bukanlah adik kandungnya. Esokan harinya, Yan Chen sudah menyiapkan sarapan untuk Sukin. Ia memang terlihat sangat peduli pada Sukin. Bahkan Sukin juga selalu menyukai masakan kakaknya itu. Di kantor damkar, para anggota sedang memulai latihan mereka. Namun Song Yan bersikap sangat keji pada mereka. Hal itu terjadi karena berhubungan dengan amarah Yan pada Sujun. Setelah itu, para anggota damkar kembali mendapatkan tugas. Di saat yang bersamaan, Sukin yang sedang tidur langsung terbangun karena ada seseorang yang mengetuk pintu apartemennya. Betapa terkejutnya Sukin ketika mengetahui jika orang tersebut adalah Song Yan. Ternyata Song Yan dan para anggotanya sedang ingin menyelamatkan seorang anak yang hampir terjatuh dari balkon. Sampai akhirnya penyelamatan itu pun berhasil. Tetapi terjadi sedikit tragedi yang hampir saja membuat Song Yan dan anak tersebut terjatuh. Namun para anggota damkar beserta Sukin langsung menyelamatkan mereka berdua. Kemudian Sukin pun bergegas memberikan pengobatan pada anak tersebut. Ketika Song Yan baru siap berbersih, Sukin sudah menyiapkan segelas teh. Bahkan Sukin juga mengobati luka Song Yan. Situasi itu membuat Song Yan terlihat sangat terpukau pada Sukin. Ketika Song Yan akan pulang, tiba-tiba Sukin memanggil Song Yan dari balkon rumahnya. Dan saat itulah Sukin mulai memberikan senyumannya kepada Song Yan, walaupun Song Yan masih bersikap biasa saja kepadanya. Di malam hari, Sukin masih belum bisa tertidur. Ia seperti sedang menunggu sesuatu. Benar saja, ketika ada notif masuk dan melihat pesan itu berasal dari Song Yan, langsung membuat Sukin terlihat sangat bahagia. Sukin baru saja siap melakukan tindakan operasi. Ia pun langsung menghubungi Song Yan. Kali ini Song Yan terus membalas pesan dari Sukin walaupun ia tetap bersikap jutek. Saat itu Sukin berkunjung ke kantor damkar. Beruntungnya Sukin karena kali ini Song Yan mau menemui dirinya. Pertemuan mereka itu pun dimata-matai oleh para anggota yang lain. Lalu Sukin pun dengan berani mengajak Song Yan untuk pergi bersamanya. Awalnya Song Yan menolak, sampai pada akhirnya ia pun menerima ajakan tersebut karena melihat tingkah lucu Sukin. Keesokan harinya, Sukin sedang bersiap-siap. Bahkan ia sampai meminta bantuan Xiao Xiao untuk mendandaninya. Ternyata Sukin ingin terlihat sangat cantik ketika bertemu dengan Song Yan. Namun ia tidak memberitahu hal itu kepada Xiao Xiao. Di sisi lain, Song Yan juga sedang bersiap-siap. Kali ini Song Yan sedang sedikit luluh karena ia mengizinkan Sujun mencukur rambutnya walaupun mereka masih tidak banyak berbicara. Tempat yang berbeda, Sukin sudah menunggu Song Yan. Bahkan ia sampai rela memakai payung demi menunggu kedatangan Song Yan. Tak berselang lama, akhirnya Song Yan sampai di sana. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Walaupun dari kejauhan, Song Yan pun langsung menghampiri Sukin, lalu mereka pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat tersebut pernah mereka kunjungi semasa SMA. Bahkan Sukin masih mengingat makanan yang tidak disukai Song Yan. Di sana, Sukin terus berusaha membuat Song Yan kembali mengingat ketika mereka bersama. Tetapi usaha Sukin itu tidak berhasil. Tak hanya itu, tanpa sadar Song Yan terlihat sangat
terpukau dengan kecantikan Sukin. Saat yang bersamaan, Jae Myo menghubungi Songyan. Ia sedang berada di kantor polisi. Alhasil, Songyan dan Sukin bergegas untuk menemuinya. Sesampai di kantor polisi, Songyan merasa sangat marah karena mengetahui kesalahan yang dilakukan adik sepupunya itu. Bahkan, Myo sama sekali tidak merasa bersalah. Hal itu sampai menyurut amarah Songyan. Akhirnya Sukin mengajak Myo berbicara. Sukin mencoba membuat Myo tersadar akan kesalahannya. Walaupun Myo terlihat sangat tidak menyukai Sukin. Hal itu pun akhirnya membuat Myo sadar dan ia bersedia menjelaskan, serta bertanggung jawab atas kesalahannya. Tetapi Songyan tetap harus membayar denda dan Myo sementara waktu ditahan. Mengetahui hal itu membuat Songyan langsung mencari pinjaman. Sukin pun langsung berinisiatif untuk membantu Songyan. Menghubungi Xiu Xiao untuk membantunya membayarkan denda adik Songyan. Tetapi sesampainya Songyan di kantor polisi, Sukin terkejut karena Yan Chen juga ada di sana. Hubungannya antara Songyan dan keluarga Sukin memang sangatlah tidak baik. Bahkan saat itu Songyan dan Yan Chen hampir saja bertengkar. Tetapi setelah usaha serta bantuan Yan Chen, akhirnya masalah Xiaomi pun bisa terselesaikan walaupun mereka tetap terlihat saling tidak menyukai satu sama lain. Setelah itu mereka pun berpisah. Mobil Yan Chen dan Sukin berdebat. Yan Chen benar-benar melarang jika Sukin akan kembali bersama Songyan. Di lain, Zamio sedang duduk bersama Songyan. Ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Zamio yang awalnya sangat membenci Sukin karena ia pernah menyakiti Songyan, akhirnya mulai luluh karena melihat Songyan masih menyukai Sukin. Pada scene yang berbeda, Xiao juga berbicara pada Sukin. Kali ini ia menanyakan perihal hubungan Sukin dengan Songyan. Xiao tidak menentang hubungan mereka, namun Xiao hanya khawatir jika ibu Sukin akan menentang hubungan mereka berdua seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Ternyata Sukin merasa ketika ia melihat Songyan, ia baru merasa hidup yang sebenarnya. Tetapi lagi-lagi Xiao mengingatkan Sukin. Songyan dan Sukin tidak cocok. Saat itu akhirnya Songyan mulai mengajak Sujun untuk berbicara. Ia meminta maaf karena sudah berkata kasar dan suzon. Begitu juga dengan Sujun. Akhirnya mereka pun kembali berhubungan baik. Beberapa hari kemudian, Songyan dan yang lainnya sedang melakukan rapat bersama atasan mereka. Di sana mereka diberi beberapa bekal dari seseorang yang bernama Jiang Yu. Jiang Yu terlihat sangat pintar dan berwibawa, tetapi tak kalah dengan Songyan, ia juga tidak segan untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Jiang Yu, bahkan mereka menjadi sedikit berdebat. Dan apa yang dikatakan Songyan sangat diapresiasi oleh para rekan yang lainnya. Setelah itu Songyan menemui atasannya. Ternyata ia meminta agar atasannya itu menyetujui permohonan pindah yang diajukan oleh Sujun. Namun Songyan terkejut karena Sujun tidak memberikan permohonan tersebut. Di sisi lain, tim damkar kembali menjalankan tugas mereka. Kali ini terjadi kebakaran di beberapa toko. Mereka pun tanpa takut langsung menyelamatkan para korban dan berusaha memadamkan api. Tetapi naas, Sujun terjebak di dalam toko yang terbakar. Songyan yang mengetahui hal itu langsung bergegas menuju rumah sakit. Ia merasa sangat terpukul ketika mengetahui jika lengan Sujun sudah tidak bisa digunakan lagi karena tragedi yang menimpa dirinya. Saat kondisi Sujun membuat Songyan tidak bisa menahan air matanya. Tangisan itu pun membuat Sujun terbangun. Sujun malah mencoba memperlihatkan jika ia baik-baik saja dan menenangkan Songyan. Sukin juga sedang menangani pasien yang mengalami luka bakar. Si Jia sangat mengasihani nasib pasien tersebut. Karena sebelum tragedi yang menimpa dirinya, ia memiliki wajah yang sangat cantik. Di sisi lain, Sujun terus berusaha memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Namun Songyan dengan cepat langsung membantunya. Songyan masih memperlihatkan kesedihannya di depan Sujun.
Begitu juga Sujun saat Ian merasa sangat bersalah pada Sujun, apalagi keadaan Sujun sudah sangat memprihatinkan. Beberapa hari kemudian, para anggota Damkar sedang melaksanakan upacara. Sujun juga ikut bersama mereka. Saat itu adalah hari terakhir Sujun menjadi instruktur Damkar karena ia yang sudah akan pensiun. Tangis Sujun pun tidak bisa dibendung pada saat peresmian pemberhentiannya sebagai anggota Damkar yang sudah dikasih selama bertahun-tahun. Saat itu tak hanya Sujun yang meneteskan air mata. Namun, para anggota Damkar yang lain pun ikut merasakan kesedihan dengan pemberhentian Sujun dari tim mereka. Lalu kesedihan itu pun tidak berhenti sampai di sana. Ketika waktu perpisahan, para anggota Damkar benar-benar merasa kehilangan sosok instruktur mereka. Bahkan Songyan yang tidak lagi bisa membendung air matanya, yang lebih merasakan kehilangan dari anggota Damkar yang lain, karena mereka berdua adalah sahabat yang selalu ada di kala suka dan duka. Selang lama sirine pun berbunyi, menandakan mereka harus melakukan penyelamatan. Namun, kali ini Sujun hanya bisa memandangi para timnya melaksanakan tugas dan memberikan mereka semangat, serta membayangkan saat ia masih bertugas seperti yang lainnya. Di tengah perjalanan, tak disangka tunangannya ada di sana. Ia menjemput Sujun dengan penuh haru, dan ia masih tetap menerima Sujun di sisi lain. Sukin sedang bersama ibunya. Lagi-lagi Ibu Sukin menanyakan pria yang akan Sukin kencani. Namun pria-pria itu adalah pria pilihan ibunya. Alhasil dengan berat hati Sukin memilih salah satu pria yang bernama Jiang Yu. Mengetahui hal itu membuat ibunya merasa sangat senang dan merestui mereka berdua. Kantor damkar, Songyan menemui atasannya. Songyan masih terlihat murung atas apa yang sudah terjadi. Atasannya pun memahami situasi tersebut dan ia juga menyemangati Songyan. Di kantor damkar, para anggota tim sedang melakukan latihan seperti biasanya. Namun kali ini ada yang berbeda karena Sujun tidak ada bersama mereka. Esokan harinya di rumah sakit mereka mendapatkan sedikit masalah karena Chen Min, pasien korban kebakaran, mengamuk. Ia tidak bisa menerima keadaan saat itu. Setelah Cheng Min sedikit tenang, si Jia berniat untuk membantu Cheng Min menerima keadaannya. Namun Cheng Min malah memberontak. Hasil beberapa hal akhirnya Cheng Min pun mulai tenang, walaupun kesedihan itu masih ada. Di ruang ganti, para perawat sedang memujuk Sukin karena ia berhasil menenangkan Chen Min, bahkan memujuk Chen Min untuk menjalankan operasi. Si Jia yang mengetahui hal tersebut langsung terlihat sedikit aneh. Sementara itu, Sukin dan beberapa dokter serta perawat yang sedang melakukan operasi pada Chen Min. Setelah operasi, Sukin mencuci tangannya dan ia berada tepat di sebelah direktur. Namun direktur masih bersikap dingin pada Sukin. Kemudian Sukin dan Yan Chen pun pulang ke rumah. Saat itu kedatangan Sukin dan Yan Chen sudah ditunggu oleh ibu mereka. Tak disangka ibu mereka mengetahui perihal denda yang dikeluarkan untuk adik sepupu Songyan. Namun Chen tidak mengatakan kebenarannya kepada ibu mereka. Lalu ibu mereka pun menanyakan perihal hubungan Sukin dan Jiang Yu. Tetapi saat itu Yan Chen seperti tidak mendukung kencan buta Sukin dan Jiang Yu. Namun Sukin berusaha menenangkan Yan Chen. Setelah Sukin masuk ke kamarnya, barulah ibu mereka mengatakan jika ia kecewa karena Yan Chen sudah berbohong. Ternyata ibu mereka mengetahui jika Yan Chen membantu adik sepupu Song. Keesokan harinya, Sukin pun mulai berkencan bersama Jiang Yu. Pertemuan mereka terlihat sangat canggung, bahkan mereka juga tidak terlihat asik ketika mengobrol. Tak berselang lama, Sukin mendapat pesan masuk bukti pembayaran denda adik sepupu Songyat. Hal tersebut membuat Sukin langsung terburu-buru pergi dan beralasan jika ia harus kembali ke rumah sakit. Jika ia sudah membayar pinjaman denda untuk adik sepupunya. Pesan tersebut sampai membuat Sukin kebingungan ingin memberi balasan apa. Begitu juga dengan Songyan yang ragu-ragu ingin mengirim pesan seperti yang ia inginkan
Sampai akhirnya Sukinlah yang dengan berani memancing agar mereka bisa pergi makan bersama. Dan hal itu pun disetujui oleh Songyan. Kemudian Songyan membantu bibinya menyiapkan masakan. Dari mereka juga kedatangan seorang tetangga yang sangat kepo dengan masalah percintaan Songyan. Pada scene yang berbeda, Sukin sedang makan bersama ibunya. Saat itu, Ibu Sukin menanyakan perihal kencan Sukin bersama Jiang Yu. Ibunya juga terlihat sangat mengatur kehidupan Sukin. Sukin dengan berani mengatakan jika ia sebenarnya sudah menyukai seseorang. Ketika ibunya menanyakan bagaimana keluarga laki-laki tersebut, Sukin pun langsung terdiam. Kemudian Sukin beranjak pergi. Ibunya langsung mengingatkan Sukin agar ia tidak membuat ibunya menjadi orang yang jahat lagi. Hal itu membuat Sukin tidak bisa berkata-kata. Ternyata beberapa tahun yang lalu, Ibu Sukin selalu membakar surat yang Songyan kirimkan untuk Sukin. Keesokan harinya, Sukin sedang bersama ayahnya. Mereka membicarakan perihal Sukin yang diminta oleh ibunya melakukan kencan buta. Lalu dengan berani Sukin mengakui jika ia masih menyukai Songyan, tetapi ibunya sangat tidak menyetujui hubungan mereka. Ayah Sukin sangat paham mengapa ibunya bersikap seperti itu, karena mereka ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Secara tidak langsung, Ayah Sukin juga tidak menyetujui jika Sukin kembali berhubungan dengan Songyan. Di masa lalu, ternyata Ibu Sukin pernah sangat marah pada Sukin karena ia yang diam-diam berani berhubungan dengan Songyan. Hal itu membuat ibunya merasa sangat kecewa. Dalam pandangan Ibu Sukin, Songyan hanyalah seorang berandal. Tak hanya itu, semasa Sukin kecil ia dididik dengan sangat ketat. Bahkan Sukin juga dituntut menjadi wanita yang sopan, tenang dan penurut. Semua itu masih tersimpan di memori Sukin sampai ia dewasa. Di malam hari, Sukin sedang menunggu kedatangan Songyan, dan mereka pun makan bersama. Saat itu, Sukin merasa sedikit heran, karena sebelum ini Songyan selalu menolak ajakannya. Tetapi di malam itu, Songyan langsung menyetujuinya. Dengan gugup, Sukin juga mengatakan hal yang sebenarnya tidak ingin ia katakan. Hal tersebut pun langsung dipahami oleh Songyan. Mengerti jika sebenarnya Sukin ingin mengatakan bahwa beberapa hari ini Sukin berusaha membuat mereka kembali bersama. Tak disangka terjadi kebakaran. Alhasil Songyan langsung bergegas melakukan pertolongan kepada korban dan memadamkan api. Sukin juga membantu Songyan menjalankan tugasnya. Itu ternyata korban yang diselamatkan Songyan adalah Xiao Xiao, teman baik Sukin. Bahkan Xiao Yu langsung tergila-gila pada Songyan. Ia juga berusaha mendekati Songyan dengan meminta kontaknya pada Sukin. Sukin merasa senang karena Songyan bersikap cuek pada Xiao Yu. Di malam hari, Sukin menghubungi Xiao karena ia ingin curhat kepadanya. Xiao pun langsung menyiapkan ruangan untuk mereka. Tak disangka Xiao Yu juga ada di ruangan tersebut. Bahkan Yan Chen pun menyusul mereka. Tak berselang lama, akhirnya Sukin tiba di sana. Ia sedikit terkejut melihat kakak dan temannya ada di ruangan itu. Tetapi ada hal yang membuat mereka lebih terkejut, sebab Xiao Yu sedang mendekati Songyan. Bahkan Songyan juga menerima ajakan Xiao Yu untuk berkencan. Mengetahui hal tersebut membuat Sukin merasa sangat kesal. Namun ia tidak pernah bisa melupakan kesalahannya. Alhasil Sukin memilih untuk menenangkan dirinya dengan beberapa gelas alkohol. Setelah mabuk, Sukin pergi dari tempat tersebut. Yan Chen dan Xiao yang menyadari kepergian Sukin langsung berusaha mengikutinya yang sudah mengetahui kemana Sukin akan pergi. Benar, Sukin mendatangi rumah keluarga Songyan. Sesampainya di sana, Sukin langsung mencari Songyan. Ia sempat tidak menghiraukan Zameo yang juga ada di sana. Namun Songyan tidak ada di rumah karena ia sedang berkencan. Sukin yang kesal sampai menendang-nendang sepatu milik Songyan. Tak berselang lama, Songyan pun pulang ke rumah dan Xiao langsung mengajak Sukin untuk kembali bersamanya. Namun Sukin menolaknya. Ia meluapkan semua amarahnya pada Songyan.
Karena Sukin merasa hanya dirinya lah yang sangat mencintai Songyan. Bahkan Sukin terus berusaha agar hubungan mereka direstui keluarganya. Namun tidak dengan Songyan, sebab dalam pikiran Sukin tidak mencintai Sukin. Bahkan Songyan juga tidak berusaha sama sekali seperti apa yang sudah dilakukan Sukin untuk mereka berdua. Selama Sukin berbicara, Songyan hanya terdiam. Sampai akhirnya ketika Xiao membawa Sukin pergi, Songyan pun mengejar Sukin. Namun langkah kakinya terhenti saat melihat Yan Chen yang menatap dirinya. Di masa lalu ternyata Songyan dan Yan Chen pernah berkelahi karena Sukin. Kenangan itu pun masih tersimpan dalam ingatan Songyan. Sampai saat ini setelah itu Songyan duduk seorang diri. Ia terus memikirkan perkataan Sukin yang menganggapnya jika ia tidak mencintai Sukin. Hal itu membuat Songyan merasa sangat sedih. Di sisi lain, Yan Chen membawa Sukin untuk beristirahat. Saat itu, Yan Chen mengingat kenangan masa kecilnya bersama Sukin. Yan Chen terlihat sangat mengagumi Sukin, bahkan Sukin juga selalu membutuhkan dirinya. Keesokan harinya, Songyan sedang bersiap untuk pergi. Ternyata ia akan menemui Sukin Zeomyo. Ia mengetahui hal itu langsung mengadu pada ayah dan ibunya. Alhasil paman Songyan itu pun memberikan beberapa nasihat pada Songyan. Bahkan ia mendukung usaha Songyan untuk memperbaiki hubungannya bersama Sukin. Tetapi pamannya itu hanya memberikan satu kesempatan kepada Songyan. Pada scene yang berbeda, Sukin baru saja terbangun dan ia mendapat telepon dari Songyan yang memberitahu Sukin jika ia ingin menemuinya. Alhasil, Sukin langsung bergegas pergi dari rumah orang tuanya untuk menemui Songyan. Setelah Sukin dan Songyan bertemu, Songyan langsung memberikan perhatiannya pada Sukin. Alhasil, Sukin pun mengajak Songyan masuk ke rumahnya. Di rumah Songyan ingin memasak bubur untuk Sukin. Sementara itu, Sukin menyiapkan alat makan mereka. Ternyata Sukin sama sekali tidak pernah memasak di rumah mereka, juga masih terlihat canggung satu sama lain. Tak hanya itu, dengan berani Songyan mengatakan jika ia ingin kembali kepada Sukin. Namun apakah Sukin bersedia menunggunya? Mendengar hal itu membuat Sukin bingung. Bahkan ia ketakutan karena Sukin tidak tahu bagaimana menghadapi Songyan dan keluarganya. Tetapi Songyan meyakinkan Sukin jika ia akan berusaha agar permintaan keluarga Sukin. Songyan juga meminta agar Sukin bisa memilih untuk hidup bersamanya atau tidak lagi pernah bertemu dengan dirinya. Setelah itu, lagi-lagi Sukin mengingat apa yang pernah dikatakan oleh ibunya. Jika ia memaksakan untuk berhubungan dengan Songyan, maka ibunya tidak akan segan untuk mengusir Sukin dari keluarganya. Ingatan itu membuat Sukin menjadi sangat kebingungan, memilih jalan hidup sendiri. Kemudian Yan Chen menjemput Sukin untuk mengantarkannya bekerja. Yan Chen memang benar-benar sangat khawatir dan perhatian kepada Sukin. Sesampainya di halaman rumah, Yan Chen mengajak Sukin untuk pergi ke luar negeri dan tidak kembali lagi. Namun Sukin langsung menolak ajakan itu. Di rumah sakit, Sukin komplain pada direktur karena berkas wawancaranya ditolak. Ternyata direktur tidak menyukai sikap keluarga Sukin yang terus-menerus berusaha membuat Sukin mendapatkan jabatan dari cara yang tidak murni. Di sisi lain, para tim damkar kedatangan instruktur baru. Ternyata Jiang Neolah instruktur baru mereka. Songyan sempat terkejut. Pada siang hari yang berbeda, Sukin sedang melakukan wawancara. Walaupun berkasnya sudah ditolak, sementara itu para perawat sedang merasa kagum pada Sukin. Karena akhirnya Sukin berhasil lulus wawancara tersebut. Dan akhirnya ia bergabung bersama tim direktur Sijia yang mengetahui hal itu langsung memberikan selamat kepada Sukin. Namun Sukin menolak jabat tangan dengan Sijia karena ia sudah mencuci tangannya. Di kantor damkar, Songyan terus bersikap cuek dan dingin pada Jiang Neo. Padahal Jiang Neo sangat berusaha agar ia bisa berhubungan akrab dengan Songyan. Ternyata Songyan masih mengingat saat-saat bersama Song Jun, sahabatnya. Saat itu Songyan akan bersiap untuk istirahat, namun ia terlihat sangat kesal karena Jiang Yu yang memindahkan papan caturnya. Namun terus saja berusaha basa-basi untuk mencairkan suasana, walaupun tidak bersikap baik.